Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA saya, juga di kolom komentar ya. Ini cukup banyak, makanya saya mencoba untuk membuat ulasan ya. Pertanyaannya seputar paniknya member-member Net89, ATG, kemudian Fahrenheit, ada juga DNA Pro. Nah ini pertanyaannya hampir sama seputar apakah uang saya bisa kembali. Kemudian bagaimana sih sebenarnya ini ke depan, artinya bisnis-bisnis robot ini bagaimana, apakah bisa dilanjut apa tidak. Nah, pertanyaannya seputaran mengenai robot trading. Namun demikian, sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, ya, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang menginginkan diskusi secara private, silahkan. Juga yang menanyakan WA group dan live trade saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, akhir-akhir ini memang kita disibukkan dengan berita-berita mengenai robot trading seputar DNA Pro, Net89, ATG, Fahrenheit, Viral Blast ya. Dan tentunya masih banyak lain robot lagi yang lain ya tentunya. Nah ini memang lagi viral dan diperbincangkan. Kemudian tentang juga tidak bisa di WD-nya uang-uang member. Yang mana pada video sebelumnya saya juga mencoba memberi ulasan bahwa pemerintah tidak melarang untuk membernya WD ya. Sekali lagi, pemerintah tidak melarang member-member robot-robot ini untuk withdrawal. Tetapi pemerintah mencoba untuk melarang perekrutan member-member baru. Nah, ini tolong digarisbawahi ya, karena ini adalah terjadi dispute atau pemahaman yang keliru dari member-member bahwa seolah-olah pemerintah itu melarang untuk membernya WD. Nah, sekarang banyak juga yang seolah-olah juga masyarakat yang menjadi member ini menyalahkan pemerintah. Padahal melalui press release ya di website, mungkin juga Instagram dari otoritas ini sudah menjelaskan bahwa mereka hanya melarang perekrutan member baru. Nah, terus kira-kira menurut Pak Joko, pandangan Pak Joko, pendapat Pak Joko, bagaimana? Apakah bisnis trading robot ini akan bisa berlanjut? Ini adalah pertanyaan yang paling banyak. Nah, menurut saya ya, ini pendapat saya ya. Dari awal saya ini intens ya, intens seperti 3 tahun yang lalu saya buka lagi, saya bikin video itu kalau tidak dulu tanggal sekitar Januari ya, tahun 2018 saya pernah mengulas tentang awalnya adalah kenapa saya ulasan itu saya bikin dulunya. Karena sebelum saya ulas video pada 3 tahun yang lalu, itu kejadiannya ada namanya Mia Fintech, kemudian ini yang terbesar GCG Asia, ini scam. Kemudian muncullah namanya Net89 ya. Begitu muncul Net89 waktu itu, sekitar Januari tahun 2019, saya membuat video dan memberikan ulasan di sana. Nah, pada intinya, video-video saya yang saya buat dari mulai tahun 2019 sampai detik ini, saya juga masih fokus juga mencoba untuk memberikan gambaran bahwa sebenarnya bagaimana. Nah, untuk ke depan bagaimana, apakah masih bisa jalan? Nah, karena pada awalnya saya sudah mempunyai pemikiran ya
Yang pertama, waktu itu bisnis ini menjanjikan suatu keuntungan yang pasti. Ya. Kemudian bisnis ini dijual dengan metode MLM. Saya juga mencoba untuk menggarisbawahi bahwa bukan bisnis MLM-nya, tetapi yang saya coba jelaskan mengenai bisnisnya. Kemudian cara withdrawal atau deposit menggunakan rate yang tidak wajar menurut pengetahuan saya sebagai pelaku bisnis di bidang ini. Kemudian saya menengok lagi mengenai broker-broker yang ada, yang dipakai, ya itu adalah broker-broker yang tidak kredibel, yang notabene ada di offshore company. Ini menambah kecurigaan saya. Kemudian karena lingkungan saya juga banyak yang terpengaruh dengan bisnis ini, saya mencoba untuk melihat cara tradingnya, ya. Saya lihat bahwa itu tidak real. Saya menyatakan bahwa ini ada manipulasi data. Kalau bahasa saya ini adalah insert order, jadi dilakukan secara manual oleh perusahaan-perusahaan broker yang ini saya curigai terafiliasi. Saya paling intens untuk mencoba untuk mereview broker-broker ini, artinya mencurigai bahwa ini ada hubungan dan terafiliasi. Nah, dari apa yang saya ulas di dalam video-video tersebut, ya, kalau berakhir seperti sekarang ini sudah saya bisa prediksi dari jauh, ya, dari 3 tahun yang lalu bahwa bisnis ini bisnis yang bukan real, artinya kemungkinan besar exit plan-nya seperti ini. Nah, bahkan saya sendiri ya dicurigai sebagai orang yang paling nyinyir, orang yang menebar hoax. Bahkan saya dikirimi beberapa screenshot dari teman ya. Ini bahwa saya juga salah satu DPO ya, di antara, saya coba bacakan ya, nanti ini dilihatin dia, di YouTuber yang mengulas mengenai broker-broker abal-abal ini ya, atau bisnis seperti ini ya. Jadi ini ada grup Telegram yang menamakan di sini Asosiasi Robot Trading. Nah, jumlah followernya di sini juga tidak sedikit, 3.500. Nah, di dalam screenshot ini salah satu mungkin adminnya, ya, pengguna robot trading ini agar mereka beramai-ramai melaporkan saya, salah satunya ya, itu Naked Trader 21 ya, ada Roy Sakti, ada channelnya Pablo Benua, trading santai, trading cara santai, ya. Kemudian ada Chandra Teja, kemudian ada Suhu ya. Ini intinya bahwa member yang ada di sini ya, itu diminta untuk melaporkan ke YouTube agar YouTube kita yang tercantum di dalam screenshot ini akan di take down sama YouTube karena dilaporkan sebagai ujaran kebencian atau intinya melaporkan video kita. Nah, itulah sampai seperti itu. Nah, kembali lagi sahabat trader bahwa kalau saya mencoba untuk menelaah dari awal sampai sekarang ini, yang jelas exit plan ini memang udah didesain, ya, didesain sama robot-robot seperti ini. Dan ke depan pasti sangat susah untuk berjalan seperti yang mungkin kita mau atau member-member mau. Karena begini, faktanya mereka dulu memanipulasi data, kan begitu. Bukan real trading, bukan robotnya yang hebat, gitu. Ini salah sekali kalau Anda ngomong robotnya mereka hebat. Ya.
Itu sudah dibuktikan di MQL5 dari MetaCode dan sebagainya, itu bahwa mereka memanipulasi data. Tapi sudahlah, itu masa lalu. Nah, untuk kejadian sekarang ini, so pasti pemerintah sudah benar-benar lebih intens, lebih tegas lagi menangani kasus-kasus seperti ini. Saya yakin, dan 1000% saya yakin bahwa mereka-mereka atau robot-robot seperti ini tidak akan bisa mengikuti arahan pemerintah seperti harus pakai broker lokal, ya. Kemudian harus tidak menjalankan dengan MLM, kemudian tidak menjanjikan profit, dan masih ada beberapa lagi ya. Dan juga seperti contoh depo sama WD-nya harus mengikuti rate yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah lewat pedagang komoditi, tentunya lewat rate BI, intinya begitu. Nah, dari seperti ini sudah saya pastikan ya, ini tidak akan bisa mengikuti. Dan bagi teman-teman atau sahabat trader ya, mengenai pendapat ini, Anda bisa silahkan Anda berargumentasi, tapi kita nanti tunggu bagaimana hasilnya. Yang jelas mereka pasti akan menghentikan operasionalnya, karena itu sangat susah. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana uang saya, Pak? Sudah dipastikan bahwa memang ini didesain seperti itu. Dari awal sampai video saya ini saya buat, ini intinya bahwa perusahaan ini atau bisnis ini menginginkan uang Anda untuk diambil. Ini adalah opini saya, karena hal-hal ini memenuhi dari pandangan saya bahwa kalau memang robotnya hebat, dari dulu saya ngomongkan begini, kenapa dia pilih broker-broker seperti yang ada di offshore company? Masih banyak ya broker-broker yang kredibel, yang punya lisensi kelas A ya. Mungkin kalau luar negeri pilihannya waktu itu, Anda bisa yang terregulasi di FCA, NFA, kemudian ASIC. Ini banyak dengan spread juga yang kecil, yang tipis, no commission. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ke sana. Bahkan suatu saat mereka memunculkan namanya broker hot forex. Nah, ini broker yang kredibel, tetapi ingat, dia mengharuskan bahwa bisnis ini bagi yang ingin masuk ke hot forex, nominal jumlahnya cukup besar. Kemudian pembagiannya memang juga diatur seperti itu. Dan akhirnya mereka mengarahkan tetap juga di broker-broker yang offshore company. Nah, inilah sebenarnya menurut saya sangat tidak masuk akal menurut dunia perdagangan valuta ya. Nah, sahabat trader, jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab mengenai masa depan broker-broker ini. So pasti akan tutup ya. Ini pendapat saya, opini saya. Kemudian bagaimana dengan uang Anda? So pasti ini juga akan susah ditarik atau tidak bisa ditarik. Ya. Terus kemudian bagaimana Pak kira-kira caranya narik duit saya? Ada satu cara menurut pemikiran saya ya, harus diselesaikan secara hukum. Laporkan upline Anda bahwa ini adalah tindak pidana penipuan. Upline Anda membantu perusahaan yang untuk mengambil uang Anda, dan ini mungkin bisa diperkarakan. Nah, seperti ada salah satu YouTuber juga ya, lawyer juga, Pablo Benua juga, ini menawarkan untuk konsultasi gratis bila mana Anda menjadi korban-korban dari robot-robot seperti ini. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya. Setidaknya Anda tidak berharap lagi dengan uang-uang Anda yang sudah masuk di sana dengan janji-janji dan narasi-narasi yang dibangun sama leader-leader Anda. Baiklah, yang belum subscribe silahkan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng bila mana Anda menginginkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.